Muhammad Sang Agung sepanjang dunia, sebuah sirah nabawiyah dari sisi yang jarang terungkap oleh para penulis sirah. Kata pengantar, siapa tokoh yang paling santer dibicarakan orang sepanjang sejarah dunia? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepiawaian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani hidup menjadi daya tarik utama dan inspirasi bagi generasi sesudahnya. Betapa tidak, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok anak berbakti sekaligus orang tua yang dihormati, suami yang adil sekaligus pemimpin umat yang bijaksana, pedagang yang jujur sekaligus saudagar yang penyantun. Dan yang terpenting, dia adalah utusan Allah yang bertugas membumikan ajaran ilahiyah. Banyaknya informasi kesejarahan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu sisi membuat kita bangga dan termotivasi untuk terus meneladani beliau. Namun di sisi lain, apresiasi yang luar biasa terhadap sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tak jarang membuat orang terlena hingga tanpa disadari dia terjerumus dalam jurang kemusyrikan akibat mendewa-dewakan, mengagungkan dan mengalu-alukan Nabi Muhammad di ambang batas kewajaran. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang keras pengkultusan individu, seperti banyak yang dipraktikkan oleh kaum ahli kitab terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan umatnya agar menyikapi segala peristiwa secara wajar dan rasional. Ini terbukti dengan dilarangnya segala bentuk perjudian dan ritual mengundi nasib. Abdullah Najib Salim dalam buku Mawaqif Insaniyah fi As-Sirah An-Nabawiyah ini menyajikan potret kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia biasa, manusia yang bisa merasakan sedih bila sahabatnya gugur di medan perang, menitikkan air mata saat Qasim putranya meninggal dunia, marah dan emosi ketika melihat kezaliman Abu Jahal, cemburu mendengar berita Aisyah ada affair dengan pria lain, merasa tertekan dan gentar menghadapi pasukan musuh yang berlipat ganda, dan perasaan-perasaan manusiawi lainnya. Semua peristiwa sejarah tersebut dikemas dalam gaya bahasa bertutur yang ringan dan mudah dicerna. Buku ini mencoba menggugah kesadaran kita bahwa keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya terletak pada sisi kemanusiaan beliau, bukan pada mukjizat atau kejadian luar biasa seperti umumnya diulas oleh para penulis sirah nabawiyah. Mengulas sejarah manusia pilihan dengan mengurai segala keluar biasaan adalah hal biasa, dan mengungkap sejarah tokoh sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perspektif kemanusiaan beliau merupakan upaya yang patut kita hargai. Karena dengan mengenal sikap dan karakter Rasulullah sebagai sosok manusia biasa, membuat kita merasa lebih dekat dan akrab dengan beliau. Pendahuluan. Segala puji bagi Allah semata, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai hari kemudian. Semoga rahmat selalu tercurah kepada Rasul, pemberi syafaat dan penerima syafaat, pembawa panji terpuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penawar dan pengobat hati, penyembuh dan pereda jasad dan cahaya serta sinar segala penglihatan. Juga tercurah kepada keluarga beliau yang suci dan para sahabat beliau yang baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belah kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. At-Taubah 128. Sisi kemanusiaan Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan sisi kemanusiaan? Kenapa kita membahasnya? Dua pertanyaan ini perlu segera dijawab sebelum mengurai tema ini lebih lanjut.
Secara sederhana bisa dijelaskan sebagai berikut. Pengamat sejarah dan kehidupan Rasulullah akan menemukan bahwa sejarah beliau adalah sejarah manusia biasa. Beliau adalah manusia, baik darah dan dagingnya, perasaan dan emosinya, bentuk dan kehidupannya. Tetapi personal beliau melebihi seluruh manusia. Takwa, akhlak, kebijaksanaan dan pengalaman, agama dan ibadah beliau mengungguli manusia pada umumnya. Tepat apa yang dilantunkan penyair bahwa Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau adalah yakut, sedang manusia umumnya seperti batu. Begitu juga dalam lantunan penyair yang memuji beliau ini. Puncak pengetahuan atasnya adalah bahwa beliau manusia, dan sungguh dia lebih baik dari seluruh makhluk Allah. Sebab itulah, beliau tidak lepas dari kemanusiaannya. Namun demikian beliau diliputi pertolongan Allah, dinaungi kasih-Nya, dijaga dengan perlindungan ilahiyah, dan dibekali adab Rabbaniyah. Kami menemukan fakta semua itu di tengah kehidupan beliau, di antara lembaran sejarah dan sebagainya. Bahkan kami dapati dalam rekaman panjang peristiwa tertentu yang terurai dan bersambung cahaya yang menggulung, curahan ketulusan hati, kucuran rahmat dan pancaran anugerah beliau. Berapa kali Rasulullah mengalami peristiwa yang penuh curahan dan limpahan rahmat hingga beliau menangis dan mengundang tangisan orang di sekitarnya. Betapa sering Nabi SAW menghadapi pengaduan perkara, lalu beliau menetapkan keputusan hukum berdasarkan neraca keadilan. Berapa kali beliau terjun dalam situasi yang membutuhkan kejantanan dan tanggung jawab, dan beliau tidak menodainya dengan egoisme dan sifat lemah kemanusiaan. Sungguh pada diri Rasulullah dan risalahnya secara sama terdapat suri toladan dalam segala hal, dalam kebrilianan intelijensianya, kemuliaan budi pekertinya, ketajaman analisanya, aturannya yang bijaksana, politiknya yang menawan, kebijakannya yang tegas, kerendahan hatinya yang luar biasa, tabiatnya yang kuat, kewaspadaannya yang sempurna, dan keakuratan pertimbangannya pada setiap kondisi dan situasi. Alangkah padat dan sempurnanya firman Allah yang Maha Tahu dalam kitabnya yang mulia perihal nabinya yang agung. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Al-An'am 124. Benar, pengetahuan Allah meliputi seluruh jiwa manusia. Dia mengetahui tingkah pola, derajat, kemampuan, dan watak setiap individu. Allah tahu Muhammad adalah manusia tersuci jiwanya, terbening akhlaknya, tertinggi derajatnya, terluas kemampuannya, dan teradil sifatnya. Karena itu Allah merekrut dan menyeleksi, memprioritaskan dan memilih beliau sebagai pemangku risalah agama paripurna, syariat pelindung dan tanggung jawab yang mencakup seluruh manusia, umat, syariat, dan agama hingga akhir zaman. Semua itu adalah fakta yang tidak dibantah oleh orang yang telah mencapai derajat apapun, dan akan diakui oleh setiap pembaca nanti. Dalam mihrab sejarah Nabi, peristiwa-peristiwa yang akan kami uraikan secara spesifik beserta sedikit penjabaran ini sebenarnya tidak membutuhkan penjelasan dan keterangan tambahan bagi orang yang memperhatikan dan menyaksikan. Dia akan dapat menilai dengan adil tentang Muhammad. Kami dalam menyajikan peristiwa-peristiwa ini tidak akan puas jika hanya berada dalam posisi saksi yang keheranan, atau pengagum yang kebingungan, atau pembaca setia. Lebih dari itu, kami berharap banyak agar peristiwa tersebut menjadi panutan yang diikuti, anjuran yang diteladani, dan pemahaman yang memberi inspirasi. Sungguh, kami berusaha menghidupkan warisan amaliyah agar terjaga kelestariannya. Ini adalah pusaka yang membentengi kita dari gencarnya pemikiran yang keliru dan penuh rekayasa. Keliru karena pemikiran tersebut bukan suatu yang hak dan tidak bersumber dari yang hak. Penuh rekayasa karena pemikiran tersebut sangat aneh bagi umat dan merupakan sempalan yang sengaja disisipkan. Sekarang ini sedang berlangsung periode ketegangan antara teladan dan peradaban dengan segala bentuk kekerasan dan intimidasi. Kita bisa memilih antara memihak pada peradaban hingga kita menyatu dengannya, atau kita menggugurkan kecerdasan lemah
yang mendorong pelanggaran dalam diri orang alim yang tidak mengasihi orang lemah, tidak sabar dengan orang yang lamban, dan tidak memperhatikan orang yang lalai. Seorang muslim sejati menolak larut ke barat atau ke timur, menolak hidup menurut konsep ketidakpedulian, dan mengkanter konsep kemaslahatan sempit dan segala kecongkakan egoisme yang memuakkan. Tidak akan bersikap kecuali berpegang pada asas yang tidak tergoyahkan dan suku guru yang tak lapuk. Dialah Rasulullah, sang lentera penerang, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dai sekaligus pejuang, ahli ibadah, dan sang bijaksana yang mendapatkan ilham. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nasira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafikina wa da'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, menjadi penyeru kepada agama Allah dengan isinnya dan cahaya yang menerangi. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah, dan janganlah kamu menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kau hiraukan gangguan mereka, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Ahzab 45-48. Ini adalah Nabi panutan. Kita diperintah dari atas langit 7 untuk mengikuti beliau. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Maka apakah kita berada dalam tingkatan bertanggung jawab? Apakah kita sanggup melawan alam penuh tantangan? Apakah sikap percaya dan dinamis, terpuruk dan lengah masih berlangsung pada kaum muslim? Sesungguhnya sisi kemanusiaan Rasulullah ini merupakan tuntunan. Tiada pilihan lain bagi muslim kontemporer di dalamnya.